Jadi pada soal itu diketahui reaksi asam dengan basa. Nah, contoh reaksinya yaitu yang pertama ada reaksi molekulernya, itu larutan HCl direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan suatu garam NaCl plus air. Nah, HCl itu berupa asam, NaOH itu basa, dan NaCl itu garam. Kemudian diketahui juga reaksi ionnya yaitu H+ plus Cl- plus Na plus OH- itu menjadi Na plus Cl- dengan H2O. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengapa reaksi tersebut juga dinamakan dengan reaksi penggaraman. Nah, untuk reaksi penggaraman sendiri itu merupakan suatu reaksi kimia yang menghasilkan senyawa garam yang larut dalam air maupun tidak larut dalam air atau mudah terurai. Nah, garam itu memiliki sifat, dan tidak semua garam itu bersifat netral, karena garam yang terlarut dalam air itu akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian ion tersebut itu akan bereaksi dengan pelarut air dan mengalami hidrolisis jika terdapat salah satu yang berupa lemah seperti asam lemah atau basa lemahnya. Nah, jadi sifat garam itu dapat ditentukan oleh sifat dari komponen penyusunnya, yaitu mengikuti komponen penyusun yang bersifat kuat. Karena komponen yang bersifat lemah itu akan mengalami hidrolisis. Nah, terdapat 4 sifat garam berdasarkan asam dan basa yang menyusunnya, yaitu jika garam itu berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat itu akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7 karena masing-masing zatnya itu tidak mengalami hidrolisis. Nah, yang kedua yaitu garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Nah, yang kuat kan yang menang, jadi garam tersebut akan bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 7, terjadi hidrolisis pada basa lemah. Nah, yang ketiga, garam yang berasal dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat, itu akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7, karena terjadi hidrolisis pada asam lemahnya. Nah, untuk garam yang berasal dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah, itu sifatnya tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Nah, reaksi antara larutan HCl dan larutan NaOH itu juga disebut dengan reaksi penggaraman. Karena di sini HCl akan bereaksi dengan NaOH untuk menghasilkan suatu garam dan produk sampingnya yaitu air. Nah, garam tersebut jadi garam NaCl ini ketika dihidrolisis oleh air itu tidak mengalami hidrolisis karena HCl dan NaOH itu merupakan asam kuat dan basa kuat, jadi tidak mengalami hidrolisis sama sekali. Maka larutan garam NaCl itu memiliki pH sama dengan 7 yang bersifat netral. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa reaksi antara HCl dan NaOH juga disebut dengan reaksi penggaraman, karena HCl akan bereaksi dengan NaOH untuk menghasilkan suatu garam NaCl dan produk samping berupa air.